dia, ingin menjatuhkan dia. Makanya Iwanul Muslimin, kelompok Hamas, ya, Hizbullah, Houthi, ya semuanya dianggap teroris sama keluarganya MBS ini, ya nggak bakal bisa akur begitu. Nah, dia butuh uh, kekuatan yang lain, ya dalam hal ini Amerika, dan juga yang paling dekat di situ adalah Israel begitu. Nah, Israel ya dia seneng lah kalau bisa perang dengan Iran maupun Hamas, otomatis dia nggak perlu keluar duit banyak, hancurlah musuh-musuhnya si Arab Saudi ini. Arab Saudi sendiri, MBS juga dia takut setelah dia melakukan reformasi, dan terpaksa dia harus melakukan reformasi, ya. Jadi dia lakukan reformasi besar-besaran, bahkan tahun 2017 itu dia meluncurkan kampanye anti korupsi, dia tangkepin puluhan pangeran dan pengusaha, bahkan saudara-saudara dekatnya, pangeran-pangerannya, ya bahkan itu tahun berapa ya, 2000 itu sampai di uh, uh, dibunuh itu ya, hampir 300 itu pengusaha dan pangeran itu, dan disita kekayaannya. Makanya kekayaan MBS itu meningkat luar biasa ya, berapa ribu triliun itu dari kekayaan pangeran-pangeran pengusaha yang dituduh korupsi. Jauh dari kebencian. Begitu kira-kira Pak Paul. Oke Pak Paul, silahkan ditutup atau mau dilanjutkan, silahkan teman-teman yang lain. Apa nih? Siapa mau lanjut? Iya, saya tambahin Pak Paul. Boleh, silakan. Serangan Hamas 7 Oktober ini benar-benar meruntuhkan, melemahkan, dan menghancurkan kekuatan Islam radikal, ideologi kekerasan, terutama wilayah Timur Tengah ini hancur, ya boleh dibilang total ya minimal 75-80% sudah lemah, sudah hancur, sudah kalah total begitu. Jadi kedepannya saya rasa dengan diambil alih Gaza ini sudah akan jauh lebih damai di Timur Tengah, ya. Amerika pasti akan memberikan jaminan ke Arab Saudi, Yordania, Mesir begitu ya, terhadap Uni Emirat Arab, terhadap pemerintahan yang saat ini ya, yang ada raja-raja, emir-emir begitu ya, yang sebenarnya mereka bukan dipilih karena demokrasi begitu ya, karena pilihan rakyat, tetapi karena faktor keluarga ya, karena sistemnya ya sistem otoriter boleh dibilang di situ. Nah, dengan kehancuran ini otomatis Israel dan Amerika akan jauh lebih berperan untuk bisa menancapkan demokrasi di wilayah Timur Tengah minimal saat ini ya, belum sampai ke seluruh dunia ya, setelah runtuhnya Uni Soviet lawan komunis pasca Perang Dunia Kedua sudah mulai melemahkan kekuatan komunis, dan setelah Perang Dunia Kedua Islam, dan Islam saya rasa lewat 7 Oktober ini ya sudah juga hancur begitu ya, sudah sama nasibnya seperti kayak Uni Soviet itu ya, nggak bisa seperti dulu lagi punya fakta pertahanan yang kuat begitu. Negara-negara Islam pun yang kaya ya ternyata semuanya sekutu Amerika, dan sekarang berdiplomatik dengan Israel begitu ya, melewati Abraham Accord itu begitu. Bahkan setelah 7 Oktober ini ya saya rasa akan semakin dekat lagi ya, hubungan mereka akan jauh lebih baik lagi dibanding dengan negara-negara Islam lainnya, hubungan Yordan, Arab Saudi,
Uni Emirat Arab jauh lebih baik, hubungannya lebih dekat dengan Amerika dan Israel dibanding dengan Turki, dengan Iran, maupun dengan Indonesia, dengan Pakistan, Bangladesh, negara-negara Muslim yang lainnya, begitu. Nah, jadi Arab Saudi sendiri, MBS juga dia takut setelah dia melakukan reformasi dan terpaksa dia harus melakukan reformasi, ya. Jadi dia lakukan reformasi besar-besaran, bahkan tahun 2017 itu dia meluncurkan kampanye anti korupsi, dia tangkepin puluhan pangeran dan pengusaha, bahkan saudara-saudara dekatnya, pangeran-pangerannya, ya. Bahkan itu tahun berapa ya, 2000 itu sampai di dibunuh itu ya, hampir 300 itu pengusaha dan pangeran itu, dan disita kekayaannya. Makanya kekayaan MBS itu meningkat luar biasa ya, berapa ribu triliun itu dari kekayaan pangeran-pangeran pengusaha yang dituduh korupsi, begitu. Nah, jadi di domestik sendiri si MBS ini setelah melakukan kampanye seperti itu ya banyak musuh ya. Nah, makanya satu-satunya cara itu pun juga usulan dari mungkin mantan dubesnya Amerika waktu itu, siapa ya namanya ya. Nah, sehingga melakukan reformasi setelah dia mengambil alih. Kan sebenarnya setelah bapaknya sudah tua, kemungkinannya kan adalah pamannya sebenarnya yang jauh lebih pengalaman ikut pemerintahan waktu itu sebagai apa ya, menteri dalam negeri ya kalau nggak salah, urusan dalam negeri. Tetapi akhirnya dilewatin, ternyata bapaknya nunjuk dia yang baru pulang dari sekolah di Inggris ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia yang ditunjuk waktu itu 32 tahun ya. Akhirnya ya dia melakukan reformasi berbiasa ya. Muncullah banyak konser-konser, bioskop, festival ya, kebudayaan, tari-tarian Arab sekarang mulai digelar ya, untuk mematikan apa? Doktrin-doktrin ideologi Wahabinya, karena dia merasa ini bahaya. Wahabi juga bisa memprovokasi rakyatnya untuk ke pemerintahannya, karena rapuh juga dia kalau diprovokasi seperti itu ya, bisa aja tentaranya mungkin menembak dia seperti kayak Anwar Sadat waktu itu ya, dianggap ini sebagai pengkhianat begitu ya di Islam maupun di Timur Tengah maupun di Arab, begitu si MBS ini dan keluarganya. Jadi dia sendiri di dalam negeri sebenarnya banyak musuhnya. Jadi dia tak juga ya, belum lagi kalau Iran dengan proksi-proksinya ingin menghancurkan dia. Belum lagi di Mesir waktu itu Iwanul Muslimin juga ingin menghancurkan dia, ingin menjatuhkan dia. Makanya Iwanul Muslimin, kelompok Hamas, ya, Hizbullah, Houthi, ya semuanya dianggap teroris sama keluarganya MBS ini, ya nggak bakal bisa akur begitu. Nah, dia butuh kekuatan yang lain, ya dalam hal ini Amerika, dan juga yang paling dekat di situ adalah Israel, begitu. Nah, Israel ya dia seneng lah kalau bisa perang dengan Iran maupun Hamas, otomatis dia nggak perlu keluar duit banyak, hancurlah musuh-musuhnya si Arab Saudi ini ya, si Hamas, Hizbullah itu nggak usah diperangin dengan uang dia, ya dihancurin sama Israel, begitu. Nah, jadi ini Arab Saudi sendiri yang boleh dibilang di mata negara-negara Islam yang bersatu dalam organisasi OKI, ya minimal kan punya pengaruh ya, begitu. Selain Iran, Turki, begitu ya, cukup dipandang begitu. Nah, jadi dia juga takut untuk itu. Nah, salah satunya ya strategi dia ya dia mesti ngikutin Amerika. Kalau nggak ngikutin Amerika, ya resiko dia cepat bisa digulingkan begitu, baik di dalam negeri maupun dari eksternal begitu. Nah, jadi karena juga dia sadar bahwa ketergantungan pendapatan minyaknya juga akan berakhir ya, nggak akan lama lagi ya, dia mulailah visinya 2030 dengan reformasi besar-besaran, bioskop ada, mulai konser-konser, festival,
di mana ya mungkin sulit diterima oleh Islam-Islam yang radikal, ya Islam-Islam yang otaknya masih abad abad 7 begitu ya, yang nggak bisa maju pikirannya begitu. Jadi terkungkung pikirannya cuman di abad 7 aja. Nah, jadi saya rasa negara-negara model Yordania sama juga ya. Nah, jadi sebenarnya negara-negara Arab ini kan mereka juga nggak bakal bisa bersatu dengan Turki karena mereka mungkin saya rasa benci juga dengan Turki ya. Karena setelah Khilafah Ottoman yang di luar ras Arab ini satu-satunya adalah khilafah dari rasnya Turki ya. Sehingga semua pada saat Ottoman berkuasa, wilayah-wilayah Timur Tengah di Arab Saudi Peninsula termasuk wilayah Yordan, Uni Emirat Arab dikuasai Ottoman, harus bayar jizyah, harus bayar pajak, harus ngikutin si Ottoman, dan benar-benar represif, banyak kematian, banyak dipenjarai, banyak nggak boleh dikritisi. Ya, jadi mereka juga tertekan. Nah, malah dari historis mereka, ya mereka melihat jauh lebih enak lah saya hidup berteman bergaul dengan Barat begitu ya. Kalau saya ngikutin model Turki yang memerintah atau Iran atau yang memerintah atau negara Islam lain yang memerintah, ya hancurlah saya gitu, bisa ditekan habis begitu ya. Mereka semua menjadi khilafah, ya semuanya caranya otoriter begitu ya, model Kim Jong Un, nggak beda begitu, ngelawan ya dibantai dibunuh ya. Nah, jadi mereka sebenarnya benci dengan Turki ya, saya rasa nggak bakal gitu. Nah, jadi dengan kehancuran Iran, saya rasa mungkin berikutnya bergeser kalau si Turki Erdogan masih mau memaksakan diri, ya hancur juga si Turki itu ya, begitu. Atau Turki bergabung dengan Iran, ya mungkin juga nggak bakal berani lah ya si Turki itu ya, dia ngelihat ya Iran nggak ada apa-apanya juga. Nah, mungkin satu-satunya cara Islam ya hanya bergantung diri kepada negara-negara komunis, China dan Rusia. Mereka hanya berharap dari situ kekuatannya, karena nggak ada senjata lagi ya. Senjata ya mereka hanya bergantung kepada China maupun Rusia begitu. Kalau dari negara Barat susah begitu kan, nggak mungkin. Nah, jadi perlawanan mereka yang radikal ya seperti itu ya. Tetapi sebagian negara Arab Saudi yang kaya justru akan lebih berkoalisi dengan negara-negara Barat begitu ya, yang maju ya. Mereka nggak mungkin, termasuk BRICS saja mungkin. Saya rasa Arab Saudi setelah Trump yang memimpin, ya dia akan stop lah hubungan dagangnya dengan China ya. Mungkin dia akan lebih banyak ke Amerika. Dia juga takut juga ya si Trump kalau marah ya biarin lah si Arab Saudi ini digoyang di dalam maupun dari luar begitu kan. Nah, jadi saya rasa dia akan terima semua itu ya, apalagi berkisar dengan isu Gaza kembali lagi, ya pasti akan jauh lebih lancar ya, dan ini kemenangan yang luar biasa dan kehancuran kekalahan yang sangat telak Islam-Islam yang radikal ini begitu. Jadi sangat menjadi keuntungan besar juga buat Israel ya, sejak 1948, 6773 ya, dia ada satu wilayah di mana yang selama ini memerangi akhirnya berhenti ya, termasuk yang di Lebanon ya. Di Lebanon Hizbullah juga gak bisa lagi udah ya, mungkin akan dihancurkan terus oleh, dan sekarang pemerintahan resmi Lebanon berani ya untuk melawan kekuatan Hizbullah, karena kekuatan Hizbullah ya udah hancur ya, udah berapa 80.000 persenjataannya disita sama Israel ya, pemimpinnya udah modar, uangnya juga udah disita yang di bawah tanah dan emas-emasnya, dan Iran juga mungkin sudah mulai stop ya bantuan-bantuan ke Hizbullah maupun ke Hamas. Dia mau pakai jalur mana lagi, mau ngirim persenjataan udah nggak bisa lagi. Dulu satu-satunya persenjataan yang dikirim ya melalui Suriah, tetapi sekarang Suriah juga udah gak kasih lagi kan, karena selama ini Iran Hizbullah itu yang banyak mengejar-ngejar kelompok HTS yang sebelumnya
ber, apa bergabung dengan ISIS ya, apa namanya, grup apa sih, Al-Nusra begitu. Dan banyak itu yang mati ya selain rakyatnya. Jadi ATS nggak mungkin gabung ke itu. Mungkin dia lebih ke condong ke Turki. Dan di Arab Saudi pun saya rasa dengan Turki nggak bisa bersatu juga. Jadi kalau selama ini si ATS itu mendekati MBS, ya paling cuman formalitas saja. Jadi pilihan lu dua, lu mau ke kita Arab Saudi ya. Jadi lu mesti ngikutin dengan paham Islam yang radikal. Kalau lu pakai model Islam yang radikal, ya kita nggak akan ikut. Lu pasti hancur. Gue juga nggak mau ikut-ikutan. Dan Qatar ya pilihannya dua, tegas kemarin si Trump ya. Dia udah tahu persis ya. Qatar ini yang selama ini mensupport teroris ya, dianggap mensupport Hamas, mensupport Hizbullah begitu ya, dan suka berdiplomasi juga dengan Iran. Kalau lu nggak berhenti, ya kita akan lebih keras. Si Trump juga udah ultimatum ya. Gue berbeda dengan modelnya si Biden maupun si Obama maupun si Clinton ya. Ya pokoknya kalau lu bisa, lu negara kecil cuma berapa penduduk asli lu cuma 506.000, ya, hitungan 1 minggu juga hancur. Bahkan sebenarnya Qatar ini dulu kan 2000 berapa itu udah pengen diserang ya sama si Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ya. Lewat kapal lautnya itu kan, angkatan lautnya udah mulai mau di siapa? Mau diinvasi begitu, mau diserang sama si Arab karena dianggap Qatar ini mendukung kelompok-kelompok teroris Hamas, Hizbullah yang berafiliasi dengan grup-grup Ikhwan Muslimin yang dimana mereka adalah dianggap musuh-musuhnya si EBS ya, maupun Uni Emirat Arab maupun di Jordan ya, karena mereka mau menjatuhkan raja-raja di negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah begitu untuk bisa dikuasai. Saya rasa udah mati kutu nih sekarang yang Islam-Islam radikal semakin lemah, dan akhirnya saya rasa mungkin Islam akan lebih sedikit berubah ya, akan lebih sedikit berubah, mungkin 3-5 tahun ke depan mungkin akan menampilkan Islam-Islam yang jauh lebih moderat, model Yordan, Raja Yordan maupun Uni Emirat Arab maupun seperti yang di MBS lakukan begitu ya. Dan udah nggak banyak lagi dengar yang modelnya haram-haram begitu ya. Nah, termasuk di Indonesia saya rasa juga 5 tahun ke depan akan banyak muslim-muslim yang sudah murtad ya, karena sama seperti Kristen dulu, mungkin dari Katolik ke Kristen dulu mungkin Alkitab masih bahasa Latin sebelum ditemukan teknologi mesin cetak ya, siapa Gutenberg ya. Nah, itu kan berita-berita korupsi, manipulasi di gereja, beli sorga dengan bayar uang ya, bayar perpuluhan. Mungkin ngikutin juga ya jemaat itu karena nggak ngerti baca bahasa Alkitab dengan bahasa Latin ya, karena belum diterjemahkan ke banyak bahasa di seluruh dunia, jadi kurang dipahami, sehingga hanya pengertian itu, penafsiran hanya milik para pemimpin-pemimpin gereja. Ya, tapi kan Kristen setelah penemuan mesin cetak itu ya mulailah ya terjadi juga di Prancis, di Swedia, di Denmark, di mana negara-negara Eropa yang mulai lebih apatis ngikutin agama ya, karena wah ternyata nggak bener nih leader-leader pemimpin agama ini begitu ya, mereka ternyata korup nih, ternyata berita tentang yang berita teologi tentang keselamatan adalah anugerah yang dimulai dicetuskan oleh si siapa Martin Luther ya, lewat cetakan-cetakan itu ya menyebarlah ke seluruh dunia, sehingga mulai terjadi reformasi begitu ya. Dan di negara
negara barat ya, model Perancis, Denmark segala macam, ya akhirnya boleh sekarang banyak juga mereka yang akhirnya lebih apatis ya untuk nggak terlalu percaya dengan pemimpin-pemimpin gereja. Nah, tetapi berbeda dengan Muslim. Muslim ini dari abad 7 ini ajarannya ini eh, Quran ini kan nggak pernah diterjemahkan ke bahasa seluruh dunia. Mungkin baru diterjemahkan ini ya sekarang-sekarang aja di zaman internet ya. Jadi udah hampir berapa abad ini, dari abad 7 ke 20, hampir 14 abad. 14 abad ini baru diterjemahkan ke internet ya dengan mudah. Nah, sehingga bisa siapapun di Indonesia, di Inggris, di Eropa, di Afrika, di China pun bisa membacanya dengan bahasa masing-masing ya. Nggak di monopoli dengan bahasa Arab saja. Nah, selama ini kalau Arab akhirnya imannya juga, wawasannya, pengetahuannya hanya bergantung kepada ustadz dan ulama. Tapi begitu diterjemahkan ke seluruh bahasa, bahkan kita pun jauh lebih pintar dari mereka ya, karena sudah terbiasa dengan analisa, bukan hanya cuman ngafal doang belajarnya. Nah, sehingga lebih mudah untuk membaca. Wah, kok Muhammad kita baru tahu, kita di zaman internet ini diketahui secara umum. Wah, ngawinin anak kecil. Oh, Muhammad ini suka kawin. Oh, Muhammad ini suka memerintahkan penggal pala. Nah, jadi berita-berita ini udah nggak bisa ditutupin lagi. Nah, cuman kan baru dimulai di abad 20. Sekarang ini ya mau 21 gitu. Jadi sudah 14 abad. Nah, saya rasa perlu waktu sama seperti Kristen 100, 200, 300 tahun ya reformasi. Kalau enggak hancurlah mereka Islam itu ya. Ditinggalkan, udah nggak mungkin. Jadi sekarang semua udah melek mata karena internet udah nggak bisa lagi dibatasi oleh tembok-tembok masjid. Ya, ulama dulu cuman bicara ya di tembok-tembok aja kan. Jadi semua pengetahuan umatnya ya bergantung kepada ulama, ustadznya. Nah, sama seperti dulu Kristen di abad-abad ke-8-nya begitu. Nah, saya rasa mungkin akan jauh lebih damai lagi ya ajaran Muslim yang modelnya kekerasan-kekerasan seperti itu. Ya, itu Pak Paul. Thank you. Jadi internet ini memang luar biasa percepatannya. Iya. Siapa yang belum bisa? Mungkin 5 tahun lagi udah ketemu yang modelnya apa lagi nih, kan sekarang udah mulai artificial intelligence-nya macam-macam, nanti bukan hanya dengan ketikan, mungkin dengan suara aja bisa, dengan gambar juga bisa, sehingga orang yang kurang sekolah pun gampang. Iya, orang sekarang Iya, bisa jadi ikut cerdas. suaranya orang, Pak. Udah kayak Donald Iya. Trump ngomong apa, dipalsu semua AI-nya, halus lagi, Pak. Terus kayak Iya, jadi saya produknya bisa duduk sama Donald Trump produknya bareng-bareng negara-negara. begitu ya. Halus lagi editannya itu Pak di aplikasi itu. Iya, ini baru nih permulaan, apalagi nanti 5-10 tahun ke depan. 5 tahun lagi saya Wah, kira, itu iya. luar biasa tuh lompatannya. Iya, jadi benar-benar produk-produk negara yang makan babi ini Luar biasa, produk luar babi biasa ya ya. kita semua ya. Bikin orang yang nggak sekolah pun bisa jadi pinter. Babi memang membuat orang jadi pinter.